Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi di sini kita akan membahas beberapa hal yang penting saja ya Bapak Ibu yang memang diperlukan untuk dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Guru PAI. Kita akan membahas bab kedua tentang kategori dan persyaratan pelamar. Nah, di bab 2 ini adalah pasal 4 ya. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori. Pertama, pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Nah, jadi ada dua tipe pelamar ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelamar prioritas? Di sini di pasal 5 dijelaskan bahwa pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pertama, pelamar prioritas 1. Nah, kemudian ada pelamar prioritas 2 dan ada pelamar prioritas ketiga. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3? Nah, ini dia pelamar prioritas yang pertama ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang ada tadi ya, yang sebelumnya dibahas. Jadi pelamar prioritas tipe yang pertama itu adalah tenaga honorer ya, kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi Bapak Ibu jika masuk kategori yang ini ya, tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 jika sudah melakukan tes dan memenuhi nilai ambang batasnya, maka Bapak Ibu termasuk kepada pelamar prioritas yang pertama. Nah, itu ya. Kemudian siapa lagi yang termasuk pelamar prioritas pertama? Yang kedua adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi jika Bapak Ibu termasuk guru non-ASN ya atau honorer mungkin ya yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021, ini juga termasuk pelamar prioritas pertama. Kemudian selanjutnya ya, yang ketiga yang termasuk pelamar prioritas 1 adalah lulusan PPG ya, yang memenuhi nilai ambang batas di seleksi tahun 2021 juga. Ini ya. Nah, jika Bapak Ibu lulusan PPG yang sudah memenuhi nilai ambang batas itu termasuk pelamar prioritas pertama. Kemudian ada juga guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, jadi ada 4 golongan atau 4 kategori yang termasuk pelamar prioritas 1, yaitu tenaga honorer kedua, kemudian guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021 ya. Itu masuk kepada pelamar prioritas pertama. Kemudian pelamar prioritas kedua, ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tadi adalah merupakan tenaga honorer kategori 2. Nah, ini ya. Jadi jika Bapak Ibu termasuk tenaga honorer kategori 2 ya, mungkin tidak memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021, itu masuk kepada pelamar prioritas 2. Kemudian yang keempat ini pelamar prioritas 3 ya,
ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, ini ya. Jadi jika Bapak Ibu termasuk guru non-ASN di sekolah negeri ya yang punya akun di Dapodik atau terdaftar di Dapodik ya, kemudian memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, itu berarti masuk pelamar prioritas ketiga ya. Kalau misalkan sebelumnya di tahun 2021 itu belum memenuhi nilai ambang batas, berarti Bapak Ibu termasuk ke pelamar prioritas ketiga. Nah, selanjutnya tadi tentang pelamar prioritas. Ini dibahas juga tentang pelamar umum. Nah, siapa itu pelamar umum? Ya, pelamar umum itu yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi jika Bapak Ibu lulusan PPG, ya, mungkin mengikuti yang sebelumnya tapi tidak lulus nilai ambang batasnya, ya berarti Bapak Ibu termasuk kepada pelamar umum, ya. Jadi bukan tenaga honorer kategori 2 misalkan, dan juga bukan guru non-ASN di sekolah negeri, itu juga masuk ke pelamar umum. Kemudian yang selanjutnya adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini Bapak Ibu guru ya yang terdaftar di Dapodik, siapapun ya di luar yang tadi pelamar prioritas itu masuk ke pelamar umum. Biasanya ini mungkin di pelamar-pelamar swasta ya, guru SD swasta biasanya. Nah, itu adalah kategori-kategori yang menjadi pelamar di seleksi P3K di tahun 2022 ini. Nah, kemudian ini tentang persyaratannya ya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar, baik itu pelamar prioritas maupun pelamar umum. Ya, ini sepertinya masih umum ya, dibilang umum. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, usia paling rendahnya 20 tahun ya, dan paling tingginya 59 tahun ya pada saat pendaftaran. Kemudian tidak pernah dipidana ya. Itu yang menjadi persyaratan juga. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan sebagainya. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah pernah menjadi PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi, tidak bisa memenuhi persyaratannya. Ya. Nah, kemudian yang kelima ini tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, ini tentu saja ya. Jadi karena aturan dari PNS ini adalah bukan pengurus partai politik atau terlibat kepada politik praktis, ini tidak bisa memenuhi persyaratannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih menjadi pengurus partai, ya silahkan boleh keluar dulu dan juga keluar atau tidak terlibat dari politik praktis. Kemudian yang keenam ini memiliki sertifikat pendidik ya dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, ini ya minimal sarjana. Bapak Ibu bisa memiliki sertifikat pendidik di sini dan atau berarti bisa dua-duanya atau bisa salah satu ya. Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasinya ya. Kemudian atau punya sertifikat pendidiknya salah satu itu juga memenuhi persyaratan ini. Kemudian selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, ini kemungkinan nanti harus menyertakan juga surat keterangan sehat ya biasanya. Nah, selanjutnya adalah surat keterangan berkelakuan baik dan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini adalah persyaratan umum untuk melamar di seleksi P3K di tahun 2022 ini. Selanjutnya di pasal 8 ya, ini menjadi persyaratan juga ya bagi Bapak Ibu pelamar ya, ini terutama khususnya untuk penyandang disabilitas ya. Jadi untuk penyandang disabilitas ada persyaratan tambahan. Yang pertama adalah melampirkan surat keterangan dari dokter. Ya, ini yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah,
Kemudian di sini ada persyaratan bagi penyandang disabilitas ya, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, wajib dilakukan verifikasi oleh panitia. Nah, verifikasinya di sini di ayat yang ketiganya dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini untuk tim verifikasi panitia seleksi instansi daerah. Nah, kemudian masih tentang penyandang disabilitas ya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu ya. Ini tidak dapat melamar ke jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau jabatan fungsional guru bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang tunadaksa ya, ini tidak bisa melamar ke guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk yang tunanetra, ya, ini tidak bisa mendaftar ke guru seni budaya dan keterampilan. Nah, ini batasan-batasan mungkin ya yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk melamar ke seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Kita akan membahas tentang bab 3 ya, panitia seleksi ya. Ini sebenarnya untuk panitia seleksi, tapi ini perlu kita ketahui juga ya bagaimana teknis atau apa saja yang dibahas dalam hal pelamaran ini. Ini di bagian keempat. Nah, di pasal 22 di sini disebutkan pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf C pada satu jenis jalur kebutuhan P3K. Nah, di sini ya, hanya satu jenis jalur kebutuhan P3K. Jadi, Bapak Ibu, di sini ya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Nah, itu ya. Jadi hanya satu saja. Kemudian di sini di ayat yang ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diketahui melamar lebih dari satu instansi daerah dan atau satu jenis jabatan dan atau satu jenis jalur kebutuhan P3K atau yang menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Nah, ini ya. Jadi ini harus dipahami ya, jangan sampai Bapak Ibu melamar ya ke lebih dari satu instansi daerah. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan dua nomor identitas kependudukan juga ini dinyatakan gugur. Sebenarnya ini mungkin tidak mungkin ya, tapi ada juga kalau misalkan ya semoga kita semuanya kalau untuk guru ya insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang semacam ini. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu ini persyaratan atau aturan yang perlu kita pahami. Kemudian di pasal 23-nya, pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN. Nah ini webnya ya. Webnya adalah SSCASN terlebih dahulu, membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah ini websitenya ya, SSCASN. Ini untuk masuk mendaftar di seleksi P3K yang sekarang. Kemudian pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali di awal pembukaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Jadi hanya satu kali saja. Dan di sini pembuatan akun ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Nah, pertama untuk pelamar prioritas 1 ya. Kemudian untuk pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 ini dikecualikan. Berarti tidak perlu lagi membuat akun ya, menggunakan akun yang sebelumnya. Kemudian ayat keempat, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data. Nah, ini bisa melakukan pembaruan data ya, dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Nah ini jika Bapak Ibu tadi yang sudah memiliki akun
ya, di tahun 2021 sudah pernah mengikuti. Nah, ini bisa melakukan pembaruan data. Nah, jika Bapak Ibu ada updating data, ya, ini untuk verifikasi kembali. Kemudian di pasal 24, pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN. Nah, ini ya. Jadi yang sudah punya akun, ya, baik itu yang baru ataupun yang belum memiliki yang baru atau yang sudah, ya, memiliki akun, itu bisa memilih kebutuhannya di SSCASN. Nah, itu untuk kategori pelamar. Di bab 3, dalam hal panitia seleksi, ini bagian kelima, ini tentang seleksi. Jadi kita akan bahas sekarang tentang seleksi. Nah, Bapak Ibu, di paragraf 1, ya, ini di tahapan seleksinya. Ya, seleksi pengadaan P3K JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, ya, yaitu ada 2 tahap. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Ya, di sini dijelaskan lagi seleksi administrasi, ya, itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, ini untuk seleksi administrasinya. Jadi disiapkan administrasi-administrasi atau berkas-berkas yang tadi, ya, menjadi persyaratan di seleksi administrasi. Itu di sebelumnya sudah pernah dibahas, ya, di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kemudian di paragraf yang keempat ini tentang seleksi kompetensi, ya. Kalau sebelumnya itu tentang seleksi administrasi, ini seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, itu dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, 1, kemudian kompetensi manajerial, 2, dan kompetensi sosial kultural, 3. Ini ya, yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dinilai, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural. Kemudian di ayat yang keduanya, seleksi pengadaan P3K JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Nah, ini teknis wawancaranya juga mungkin sudah diketahui, ya, oleh sebagian besar guru yang melakukan seleksi di tahun 2021. Nah, ini apa saja yang menjadi materi-materi di seleksi kompetensi. Jadi ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan ada kompetensi sosial kultural, ya. Selain itu juga ada wawancara. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi kompetensi. Di paragraf kelima, ya, kita akan bahas tentang seleksi prioritas. Ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya, ya. Nah, bagaimana tentang seleksi prioritas? Di sebelumnya sudah dibahas ada pelamar prioritas dan ada pelamar umum. Ini bagaimana prioritas masing-masingnya. Nah, kita lihat di sini di pasal 32. Yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, berarti di sini, ya, untuk pelamar prioritas 1, ya, itu tidak perlu lagi tes, ya. Tidak perlu lagi tes, ya, karena hasil dari prioritas 1, ya, pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, kemudian di sini seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, ya. Di sini ada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, ya. Ini yang sudah dijelaskan juga di sebelumnya. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, ini berarti yang sebelumnya atau di tahun 2021 belum memiliki hasil seleksi, ya. Ini menggunakan atau mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, di ayat yang A,
Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, ini mohon maaf ya, tadi karena seleksi kompetensi tahap 1 maksudnya, dan ini seleksi kompetensi tahap 2, ya. Ini jika memilih jabatan yang sama, ini berarti dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Ini ya, nilai akhir. Nih, nilai akhir yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memilih jabatan yang sama, ya. Nah, kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2. Nah, ini jika Bapak Ibu di awal ya berbeda pelamarannya, ya, jabatannya yang dipilihnya berbeda, maka nanti yang akan digunakan adalah nilai akhir. Jadi ini lebih beruntung untuk pelamar yang memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2, ya. Karena yang akan digunakan adalah nilai akhir paling tinggi gitu. Nah, berbeda jika mengikuti seleksi kompetensi 1 ya, tahap 1 dan tahap 2-nya jabatannya berbeda yang dipilih, maka yang akan digunakan adalah nilai akhir seleksi kompetensi 2. Kalau misalkan nilai akhirnya lebih rendah, ya itu berarti sudah menjadi risiko, ya, karena memang berbeda jabatan yang dipilihnya. Nah, kemudian di ayat yang keempat, di sini seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2. Ya, ini berarti untuk tenaga honorer kategori 2. Ya, dan pelamar prioritas 3, ya, ini untuk guru non ASN, ya, yang ada di sekolah negeri, ya, yang terdaftar di Dapodik. Ini dilakukan dengan menilai kesesuaian. 1. Kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah, ini akan dinilai juga kesesuaiannya. Ya, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, ini nanti akan ada kesesuaian, ya, ada penyesuaian untuk pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3. Nah, seperti apa penyesuaiannya? Ini nanti ada dari menterinya, ya, dari Pak Menteri itu nanti akan disampaikan tentang penilaian kesesuaiannya. Nah, ini untuk seleksi prioritasnya, ya, prioritasnya. Jadi untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 itu lebih diuntungkan tentu saja karena sudah mengikuti seleksi di tahap 1 dan tahap 2. Nah, selanjutnya di pasal 33, ini di ayat yang pertama, ya, pelamar prioritas, ya, ini mau 1, 2, atau 3, wajib mendaftar pada sekolah tempat tugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugasnya, ya. Ini kalau tersedia kebutuhan yang dibutuhkannya sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademiknya. Nah, kemudian di ayat yang kedua, dalam hal tidak tersedia, nah ini jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan kualifikasi Bapak Ibu, ya, di sekolah tempat tugas, maka pelamar prioritas mau 1, 2, atau 3 dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada lowongan atau tidak ada kebutuhan di sekolahnya, berarti boleh mendaftar ke sekolah yang lain. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, pemilihan sekolah dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuai dengan minat Bapak Ibu, ya, minat pelamar, ya, untuk memilih tempat tugas mana yang akan dilaksanakan nanti ketika menjadi seorang P3K. Nah, kemudian di ayat yang keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK. Ini adalah panitia dari pusat, ya, dari panitia seleksinya, ya, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini
keputusannya nanti ditentukan oleh PPK ya. Itu Bapak Ibu ini tentang tempat tugasnya ya. Jadi untuk Bapak Ibu pelamar yang tidak ada kebutuhan di sekolahnya, maka boleh mendaftar di sekolah yang lain sesuai dengan minat pelamar. Kita akan membahas selanjutnya tentang paragraf 6 ya di seleksi umum. Ini masih tentang seleksi ya. Ini yang perlu kita ketahui ya. Di pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang seleksi prioritas ya, dan ini selanjutnya kita akan bahas tentang seleksi umum. Di pasal 34 ya, di seleksi umum ini, di ayat yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar umum, ya ini sudah dibahas sebelumnya, siapa saja yang termasuk sebagai pelamar umum, ya. Ini dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK, ya. Jadi menggunakan Computer Assessment Test, ya. Kemudian di pelamar umum, sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, ayat 1, dapat memilih kebutuhan P3K JF guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, ini. Jadi, di sini ya, yang belum terpenuhi. Nah, jadi kemungkinan untuk pelamar umum nanti akan menunggu ya hasil dari pelamar prioritas. Ya, jika pelamar prioritasnya sudah mengisi jabatan tersebut, maka pelamar umum tidak bisa untuk mengikuti seleksi di tempat tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu pelamar umum yang bisa ditempati adalah yang belum diisi oleh pelamar prioritas. Kemudian di pasal 35 ini di ayat 1-nya, pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, ini ya tentu saja ini untuk syarat ya, syarat di seleksi umum juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik atau yang tertinggi. Nah, kemudian di ayat yang keduanya, nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif. Nah, ini kumulatif antara kompetensi manajerial dan sosiokultural, ini digabung ya. Kemudian nilai ambang batas wawancara. Nah, ini jadi ada 3 ya. Ada nilai ambang batas kompetensi teknis, ini kumulatif dari kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan juga ada nilai ambang batas untuk wawancara. Nah, ini jadi untuk pelamar umum ya, silakan disiapkan dari sekarang mana saja sekolah yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas dan juga harus memenuhi nilai ambang batasnya ya untuk bisa lulus menjadi P3K. Di ayat yang ketiga, ini dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama. Nah, jika ada nilai akhir yang sama nih, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada, nah ini, yang pertama, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, jadi ini yang paling tinggi nih. Jika Bapak Ibu ada yang sama ya dengan yang tes yang lain, maka yang akan dilihat adalah kompetensi teknisnya terlebih dahulu. Jadi kalau yang paling tinggi kompetensi teknisnya, meskipun nilai akhirnya sama, maka itu yang akan bisa masuk memenuhi jabatannya. Nah, kemudian yang B, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A masih sama, misalkan nilai kompetensi teknisnya masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kompetensi teknisnya masih sama, nah berarti nanti akan dilihat manajerial dan sosial kulturalnya mana yang lebih tinggi. Nah, itu yang akan memenuhi jabatannya. Kemudian jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf B masih sama, nih, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, itu ya. Jadi, jika kompetensi teknis masih sama, kompetensi manajerial dan sosial kultural masih sama, nanti akan dilihat juga dari ini wawancaranya. Nah, jika ini yang D-nya, jika nilainya masih sama, ya, maka penentuan kelulusan akhirnya didasarkan pada usia paling tinggi. Nah, ini ya. Jadi, kalau nilainya sama, ya, antara A, B, dan C, maka Bapak Ibu yang memiliki usia lebih tinggi ya
atau lebih tua itu nanti akan memenuhi atau masuk ke jabatan fungsional gurunya. Nah itu ya, ini mengenai urutan ya jika ada nilai akhir yang sama. Di pasal 36 ya di ayat 1-nya, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 34 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat tugas. Ya, jadi ini sesuai dengan minatnya. Kemudian di ayat yang kedua, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan oleh PPK. Ya, jadi ini oleh panitia nanti ditentukan tempat bertugasnya yang mana gitu. Ya, nah, ini sesuai dengan rekomendasi dari kementerian. Nah ini tentang sekolah yang dapat dipilih ya untuk tempat bertugasnya jika diterima sebagai P3K. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang paragraf ke-7, ini tentang pemenuhan kebutuhan. Ini masih tentang seleksi ya. Di pasal 37 ya, di sini di ayat 1 disebutkan pemenuhan kebutuhan P3K JF guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, ini didahulukan. Jadi sebelumnya sudah dibahas ya siapa saja yang menjadi pelamar prioritas 1 ya. Nah, ini ya. Di sini juga disebutkan, dijelaskan lagi pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana di ayat 1 urutannya. Nah, ini ya. Urutannya adalah pertama tenaga honorer kategori 2, kemudian guru non ASN, kemudian lulusan PPG, kemudian guru swasta ya. Nah, ini jika di tahun 2021 Bapak Ibu sudah lulus atau memenuhi nilai ambang batasnya, nah kemudian masuk lagi atau mengikuti seleksi lagi di sini. Nah, ini urutannya ya. Jadi urutannya tenaga honorer kategori 2 terlebih dahulu ya. Kemudian guru non ASN, lulusan PPG, lalu guru swasta. Jadi kalau misalkan ada tenaga honorer K2 ya dan guru non ASN yang memenuhi jabatan di sekolah tersebut misalkan. Nah, nanti yang akan dipilihnya adalah tenaga honorer kategori 2. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya kira-kira sekolah yang sesuai jika Bapak Ibu masuk ke sana, memilih di sana untuk tempat bertugasnya yang menjadi prioritas yang mana. Supaya nanti Bapak Ibu tidak bisa misalkan kalau Bapak Ibu guru non ASN ya tidak bisa dikalahkan oleh tenaga honorer kategori 2. Atau misalkan yang lulusan PPG ini tidak dikalahkan oleh urutan-urutan yang sebelumnya, gitu ya. Nah, ini tentang urutan pelamar prioritas. Kemudian, yang ketiga, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Nah, ini untuk pelamar prioritas 2, ya. Pelamar prioritas 2 itu adalah tenaga honorer kategori 2, ya, yang memang tidak memenuhi nilai ambang batas ya, ini bisa memenuhi jabatan yang masih kosong ya, formasi yang masih kosong tidak ditempati oleh pelamar prioritas pertama. Kemudian di ayat yang keempatnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3 belum terpenuhi, jika tidak ada pelamar prioritas 2, maka bisa dipenuhi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerjanya paling rendah 3 tahun. Nah, ini ya. Jadi ini urutan-urutannya ya. Tadi pelamar prioritas 1 dulu, kemudian prioritas 2 dan prioritas ketiga. Kemudian dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi, maka akan dipenuhi oleh pelamar umum. Nah, ini ya, jadi pelamar umum bisa memenuhi kebutuhan jika tidak diisi oleh pelamar prioritas 1 dan 2 dan juga 3. Kita akan bahas tentang paragraf ke-8 yaitu penambahan nilai. Ini adalah lanjutan pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana tentang penambahan nilai? Nah, ini yang pertama, kompetensi teknis. Ini untuk kompetensi teknis ya, bagi pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini untuk pelamar umum ya. Yang pertama di ayat A-nya, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear. Nah, yang linear ya dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai sebesar 100%. Nah, ini
kompetensi teknis, ya, jika Bapak Ibu sudah punya sertifikat pendidik yang linear, maka akan dimasukkan 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya. Nah, kemudian yang kedua, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Ya, ini juga sama. Ini mendapatkan nilai tambahan 10%. Ya, kalau yang tadi sertifikat pendidik adalah 100%, kalau yang disabilitas itu mendapatkan tambahan nilai 10%. Kemudian yang C, dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Jadi tidak mungkin lebih dari 100% ya, tentu saja. Nah, kemudian di sini penambahan nilai ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu termenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Nah, ini untuk tambahan nilai ya. Jadi ini diperhitungkan sebagai nilai awalnya ya. Nah, ini untuk tambahan nilai untuk kompetensi teknis. Selanjutnya, ini kita akan bahas tentang bagian ke-7 yaitu tentang pengangkatan menjadi P3K. Ini masih kita membahas tentang Permenpan 2020 tahun 2022. Nah, di pasal 42 ayat pertama, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K ya. Jadi menjadi calon P3K terlebih dahulu. Kemudian pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Nanti akan ditetapkan oleh PPK daerah ya. Kemudian keputusan yang ketiganya, keputusan PPK daerah ya, sebagaimana dimaksud ayat 2 sampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, ini jadi nanti PPK akan menyampaikan ke kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Kemudian penerbitan nomor induk P3K ya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, ini paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Ya, jadi setelah disampaikan itu paling lama 25 hari kerja ya supaya tidak terlalu lama ya, ini aturannya. Kemudian yang kelima, dalam hal calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengundurkan diri. Nah, ini jika mengundurkan diri kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar. Ya, nih tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Nah, ini konsekuensinya ya, jika Bapak Ibu yang sudah lulus tapi mengundurkan diri, maka itu tidak boleh mendaftar lagi di penerimaan P3K satu periode berikutnya. Ya, ini jangan sampai ya Bapak Ibu, kecuali kalau misalkan ada hal-hal yang sangat urgen ya untuk mengundurkan diri, itu ini resikonya ya, konsekuensi yang harus diterima. Kemudian di pasal 43 ayat 1, P3K yang telah mendapatkan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Jadi setelah ada nomor induk P3K ya akan ditetapkan diangkat oleh PPK instansi daerah. Kemudian selanjutnya ya keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja P3K dengan instansi daerah. Nah, ini pengangkatan ini menjadi awal dimulainya hubungan perjanjian kerja. Nah, ini ya tentang P3K atau status P3K-nya itu sendiri. Kita akan bahas selanjutnya tentang bab 8 ketentuan lain-lain. Ini yang belum dijelaskan di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, di pasal 48 di sini dijelaskan hubungan perjanjian kerja P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ya sebelumnya. Ini paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Jadi paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Jadi 1 sampai 5 tahun ya untuk hubungan perjanjian kerjanya.
Kemudian di pasal 49 ya, ini P3K yang telah diangkat ya diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Kemudian untuk golongan gaji ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk JF guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang bersyaratkan sarjana atau diploma 4 ditetapkan pada golongan 9. Oh, ini langsung golongan 9. Ya, jadi golongan gajinya langsung ke golongan 9. Ya, ini untuk P3K. Kemudian di pasal 50 ya, pelamar P3K JF guru di tahun 2022 yang telah dinyatakan lulus usianya kurang dari 1 tahun dari batas usia pensiun ya. Nah, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan 1 tahun lagi ya berarti kalau masa pensiunnya 60 misalkan berarti ini hanya 1 tahun ya diberikan masa kerja P3K-nya atau masa perjanjian kerja P3K-nya. Nah, kemudian di pasal 51 dalam hal pelaksanaan pengadaan P3K JF guru tahun 2022 dilakukan dalam situasi keadaan kahar. Nah, ini jika ada force majeure ya atau bencana atau lain sebagainya, seluruh tahapan pengadaan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jika ada bencana, force majeure dan lain sebagainya ya, ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja video pembahasan tentang Permenpan nomor 20 tahun 2022 ya tentang formasi P3K. Kami berharap semoga Bapak Ibu yang mengikuti seleksi itu bisa lolos dan menjadi P3K di seleksi tahap yang sekarang ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.